Berjalannya tahun 2022 memang kerap memunculkan berbagai kontroversi. Ya, di tahun bersio macan air ini tercatat banyak publik figur yang terlibat dalam permasalahan hukum akibat ulah yang diperbuat. Mulai dari perselisihan yang terjadi di media sosial hingga keisengan yang berbuah ganjaran hukum. Hal itu membuat jagat dunia hiburan tanah air kerap dihebohkan dengan terlibatnya salah satu publik figur yang terjerat kasus. Dan inilah 3 deretan publik figur yang terjerat dalam kasus hukum di tahun 2022. Pertama, Nikita Mirzani. Di tempat pertama tercantum nama Nikita Mirzani, yang mana dirinya harus terlibat dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Dito Mahendra. Namun, proses penahanan Nikita berlangsung dramatis lantaran ibu dari 3 anak itu menolak dilakukan penahanan. Aksi teriakan penuh histeris Nikita sontak saja menarik perhatian banyak orang. Meski sempat berteriak-teriak, namun penahanan terhadap Nikita tetap dilakukan. Nikita pun tampak begitu pasrah saat digiring masuk ke dalam mobil untuk dibawa ke rutan dan dilakukan penahanan. Nikita yang datang ke Polres Serang dengan mengenakan kemeja putih, kacamata hitam, dan celana jeans biru dongker, serta ditemani kuasa hukumnya, tidak bisa berbuat banyak saat dirinya harus menerima keputusan Kejari Serang yang akan menahan dirinya selama 20 hari ke depan. Meski pada tanggal 29 Desember 2022 kemarin Nikita diputus bebas karena Dito sebagai saksi pelapor tidak pernah hadir di persidangan. Namun, drama persidangan Nikita tetaplah menjadi yang paling fenomenal. Apa bang dari luar aja tenang aja. Ambil foto bang. Terhadap tersangka Nikita Mirzani telah dilakukan penahanan. Atas pasal 2, penahanan berlalu kembali dan pemeriksaan untuk 20 hari ke depan, 25 Oktober sampai dengan tanggal 13 November 2022 di Rutan Serang. Ini urusan lain teriak-teriak biasa, karena dia merasa bahwa saya pada saat tengah malam didatengin rumah saya, digerebek segala macam. Setelah itu saya ditangkap di mal, tapi saya tidak ditahan. Tapi saya datang baik-baik di kejaksaan, saya langsung diperlakukan seperti ini. Itu aja yang kita bilang. Makanya dia bilang, bang, saya akan berdoa biar Allah yang turun tangan. Kita itu. Tadi tempat menolak, cuman kita kan persuasif aja ya, kita kan juga manusiawi juga, bagaimanapun juga rasa untuk ditahan kan selama ini kan yang bersangkutan tidak ditahan karena penahanan sudah beralih ke kejaksaan, jadi kita lakukan penahanan. Yang memang ya kita nggak tahu ya karena kan alat memang kita sudah antisipasi, kita sudah persiapkan hingga bisa terlaksana. Jadi ini dilakukan dua dan dilakukan penahanan. Kenapa ditahan? Kenapa polisi tidak menahan? Saya tahu itu mempunyai kewenangan masing-masing, tapi di dalam persoalan-persoalan tertentu ada yang luar biasa terjadi pada diri kita. Dia digerebek tengah malam, digerebek subuh, ditangkap di mal, tapi ini tidak dilakukan penahanan karena kemanusiaan.
karena dia mempunyai seorang anak. Tapi beda dengan persoalan ini, makanya Niki bilang biar hukum Allah yang akan turun tangan. Dia berdoa, doa yang orang yang didolimi insya Allah dikabulkan. Pertimbangan ditahan adalah pertama adalah alasan objektif, yaitu pasal 21 ayat 4 bahwa ancaman pidananya di atas 5 tahun. Kemudian alasan subjektif adalah pasal 21 ayat 1 KUHP mengatakan bahwa supaya terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, terdakwa tidak melarikan diri, dan terdakwa tidak menghilangkan barang bukti. Oh enggak, itu nggak ngamuk, itu kesenggol. Enggak, itu kesenggol. Kan gue Wonder Woman, nggak usah nyentuh aja udah bisa kebanting orang. Nggak sengaja kesenggol itu. Itu terbang sendiri aja. Pokoknya di sini kan semua serba mengejutkan ya. Mic aja bisa terbang kan. Kecewa pasti ya, karena emang ini kayaknya emang maunya Dito selalu menunda-nunda supaya saya makin lama di dalam penjara, tapi nggak ada masalah. Katanya kan nanti hari Kamis minggu depan tanggal 29 dia akan dijemput paksa. Mudah-mudahan itu terrealisasikan penjemputan paksa itu ya, karena kan katanya harus pakai mobil polisi juga. Jadi saya juga mau lihat bagaimana kinerja polisi Serang bisa menjemput paksa seorang Dito Mahendra. Ya itu sudah mau dikeluarkan penetapan di bawah paksa tanggal 29. Jadi kita lihat aja nanti. Kalau tanggal 29 tidak ada dan tidak dibawa paksa, ya sudah, ini berarti kacau ini proses hukumnya. Ya. Karena Anda bisa ngelihat tadi, hakim sudah menetapkan, memerintahkan 2 orang dipanggil paksa. Khairul dan Mahendra Dito. Kedua, Baim Wong dan Paula Verhoeven. Dikenal akan sikap jahilnya yang kerap melakukan prank, ulah Baim Wong justru membuat dirinya merana usai melakukan prank terhadap aparat Polsek Kebayoran Lama. Sempat memberikan klarifikasi hingga menyatakan permintaan maaf atas aksi nekatnya dengan membuat video prank pihak kepolisian, kini kasus yang menerpa Baim Wong dan Paula Verhoeven kembali bergulir di ranah hukum. Dalam lanjutan kasus keduanya kini, Baim dan Paula pun turut memenuhi panggilan pihak kepolisian guna menjalani pemeriksaan atas laporan yang dibuat oleh seseorang bernama Mila Ayu Dewata. Dan di akhir tahun 2022, akhirnya Baim memilih untuk berdamai dengan pelapornya lewat proses mediasi yang alot. Ya teman-teman, hari ini klien kami Baim dan Paula. Ya. Oke. Jadi klien kami Baim dan Paula diklarifikasi kurang lebih 4,5 jam, 4 jam 30 menit. Pertanyaannya banyak, pertanyaannya panjang, lebar, dan dalam. Kira-kira begitu. Pertanyaannya kurang lebih sekitar 70 pertanyaan. Poinnya banyak, panjang, lebar, dan dalam. Salah satu pertanyaannya adalah identitas. Siapa nama Baim? Identitas. Dan kedua, pertanyaan kedua itu kedua klien kami dalam keadaan sehat. Ini kan lagi proses hukum, kita tunggu aja ya, kita tunggu aja prosesnya seperti apa. Saya juga mau bilang istri saya juga sebenarnya sudah memperingatkan, cuman sayanya pribadi yang punya ide. Kasihan dia, bukannya saya membela, kejadiannya seperti itu memang. Semuanya sih sebenarnya balik lagi introspeksi diri ya, salah. Tapi kesini saya benar-benar mau minta maaf, nggak lebih nggak kurang. Mudah-mudahan juga nggak ada pihak yang dirugikan di polisi. Memang salahnya kita sih. Itu aja ya. Bagi yang menegur kita dengan cara masing-masing, saya nggak apa-apa. Malah memang harus seperti ini ya. Tolong tegur saya terus, kalau misalkan saya salah, tegur terus, karena emang saya manusia.
dikiranya nggak kenapa-napa, ternyata ya begini. Cuman tolong tegur terus ya, nggak apa-apa. Saya insya Allah malah pengen banget tegur biar belajar terus lah. Nggak ada gimana sih, maksudnya gini loh. Ide awas hati-hati. Ide dadakan saya yang salahnya tidak melihat situasinya seperti apa sekarang. Memang salah ketika kita nonton juga kok kita ngelakuin, saya melakukan seperti ini ya. Salah banget. Dan memang harusnya lebih peka lagi. Biarkanlah kita belajar terus. Memang harus lebih peka sih, maksudnya. Salah saya. Mudah-mudahan kalian semua juga memaklumi ya. Maafin saya. Mudah-mudahan pelajarannya juga banyak. Kami berharap bahwa upaya orang-orang yang melaporkan saudari BW atas konten-konten yang dia produksi merupakan terobosan untuk menyadarkan yang bersangkutan supaya yang bersangkutan tidak mengulangi tindakan yang sama di kemudian hari, dan kita berharap bahwa laporan tersebut juga memberikan efek jera kepada yang bersangkutan sehingga di kemudian hari ketika ada kasus-kasus KDRT, yang bersangkutan justru memberikan edukasi terhadap publik dengan cara-cara yang positif dan juga menunjukkan simpatinya bahwa perempuan-perempuan korban KDRT sesungguhnya membutuhkan dukungan dari publik, apalagi sesama public figure yang seharusnya mereka harus saling dukung, saling menguatkan dan mencegah supaya kemudian tidak terjadi kekerasan-kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh public figure dan masyarakat secara umum. Ketiga, Jerings. Nama ketiga ada Jerings Seed. Terdakwa musisi Jerings telah divonis 1 tahun penjara serta denda 25 juta. Kemudian 1 bulan masa kurungan atas kasus pengancaman berisi kekerasan terhadap pegiat media sosial Adam Seni. Vonis tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua Surahmat di Ruang Kusuma Atmaja Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada pembacaan vonis, majelis hakim juga menjabarkan beberapa hal yang meringankan dan memberatkan Jerings sehingga divonis 1 tahun masa tahanan. Tangan banget dong kan orang. Dipeluk, dicium. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Inti Agustina alias Jerings Seed tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dalam dakwaan pertama. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan membayar denda sebesar 25 juta rupiah. Dengan ketentuan bila mana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada terdakwa diwajibkan menjalani pidana kurungan selama 1 bulan. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Ya, gimana dengan kondisi hari ini, Beli? Ya sudah saya siapkan mental saya untuk menjaga terburuk, jadi ya tidak terlalu terkejut. Selama saya masih ada istri sebelah saya pasti akan bisa menjaga semuanya. Mantap. Iya kan Pak Sugeng, gimana Pak Sugeng kondisi hari ini? Kan kami berpikir, jadi kami tidak akan mengomentari putusan. Ya, ini adalah satu bentuk ketaatan hukum, penasihat hukum pada putusan.
Kalau dalam 7 hari ini nanti kita akan ada sikap. Kalau misalnya banding, baru kami akan berkomentar apa keberatan terhadap putusan. Kalau kami tidak banding, maka kami tidak akan mengomentari. Ya, Nora hadir memberikan dukungan kepada Bridgering. Ya, ini penting. Dan sebetulnya memang ini adalah perjalanan, ya. Yang saya harapkan Bridgering kuat karena sudah ada perkara sebelumnya saja. Ini saja catatannya nih, ya. Dalam hal yang memberatkan hanya satu, banyak yang meringankan. Kalau tidak ada yang memberatkan satu, putusan saya menduga lebih ringan. Tapi kita tidak mengomentari soal substansi. Mungkin kan orang gimana kan orang? Dukungannya Tanggapannya Putusannya ya harus tetap dijalani aja, semoga suami saya